Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Anan Sabar, NIM 190202-1037, Prodi Sistem Informasi semester 6. Dan teman Saya Prasetyo Adi Wibowo, NIM 190202-1041, Prodi Sistem Informasi semester 6. Di sini kami akan menjelaskan video tentang mata kuliah Open Source dan Integrasi Sistem tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo sebagai syarat untuk memenuhi ujian akhir. Berikut video lengkapnya. Kami akan menjelaskan tentang Kominfo, atau disebut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Pendiri pemerintahan Indonesia didirikan 9 Agustus 2021, Menteri Johnny G. Plante. Beralamatkan Jalan Merdeka Barat nomor 9, Jakarta 10110. Tugas dan fungsi. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika. 2. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika. 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah. 5. Pelaksanaan kegiatan teknis. Visi dan misi Kementerian Komunikasi dan Informatika oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi dan produktif, mandiri dan berdaya saing, pengembangan yang bererat dan keadilan, mencapai lingkungan hidup dan berkelanjutan. Struktur organisasi. Struktur organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 adalah: 1. Sekretariat Jenderal. 2. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. 4. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. 5. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. 6. Inspektorat Jenderal. 7. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 8. Staf ahli bidang hukum. 9. Staf ahli bidang sosial, ekonomi, dan budaya. 10. Staf ahli bidang komunikasi dan media massa. 11. Staf ahli bidang teknologi. Adapun open source dalam Kominfo adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi
oleh suatu individu, lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber superkode yang sebesar dan bersedia bebas. Pola pengembangan ini mengambil model ala buzzer, sehingga pola open source ini memiliki ciri bagi komunitas, yaitu adanya dorongan yang bersumber bagi budaya memberi arti ketika suatu komunitas menggunakan sebuah program open source. Ada juga sistem operasi yang digunakan untuk open source adalah sistem operasi menggunakan CentOS dan Linux, web server menggunakan HTTP, APC, Linux, BSD, dan Unix, dengan bahasa pemrograman PHP dan HTML. Sistem pengembangan bisnis, olah data, MySQL, dan SQLite. Adapun framework programming menggunakan YII dan model Gritter. Aplikasi perkantoran APC Open Office, LibreOffice, dan juga Connect. Integrasi sistem. Integrasi dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo terlihat jelas dari situs layanan kementerian tersebut, yaitu pada website layanan.kominfo.go.id, di mana dalam situs tersebut terdapat integrasi atau penyatuan semua subsistem yang ada di Kominfo, seperti subsistem layanan pemerintah, layanan pemerintah, perizinan, sertifikasi, aduan konten, aduan BRTI, panggilan darurat 112, beasiswa, hukum, statistik, berita, dan direktori. Demikianlah tugas video dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.